Kalau kamu banyak maksiat, jangan lupa tobat. Ingat, infak subuh di teras dakwah, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya? Oh, mbaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Mana yang orang yang nanya nih? Mana? Oh ya, tak ajari adab bertanya untuk semuanya, berlaku semua. Di majelis taklim adab bertanya itu satu, tidak ada salam lagi. Jadi tidak mengucap salam, itu satu. Alasannya kenapa? Itu seperti menggarami lautan. Lautan sudah asin, nggak usah digarami lagi. Salam dari pembicara itu sudah mewakili seluruh salam sampai akhir. Coba malah kesini. Stop. Satu paling gila ya coba. Aman, Tat. Ya. Jadi tolong sambil diawasin ya. Siap. Bener asli, saya tuh dua hewan yang paling saya gila itu, kecoa sama belalang kadung itu loh, mantis itu loh. Belalang sembah. Sampai mana tadi? Adabnya itu nggak usah salam. Jadi bertanya itu caranya gini, saya nanya gitu, Mas saya nanya, oke silakan. Nama saya Mawar, bukan nama sebenarnya misalnya gitu. Nama saya Mawar, Mas Awan, ya oke. Nah sebut nama terus bersolawat satu kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Nabiyyina Muhammad wa ala ali Nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu 3 macam solawat boleh, silakan. Intinya bersolawat satu kali. Sebut nama, bersolawat satu kali, kemudian bertanya tanpa salam. Jelas? Taib, silakan diulang, Mbak. Namanya siapa? Solawat. Mana Mbak? Halo. Ya Ustadz. Namanya? Nama saya Silvi. Silvi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustadz, saya punya teman perempuan. Mas Awan gitu aja ya. Mas aja, jangan Ustadz, Mas aja. Bukan apa-apa. Biar muda lagi aja. Instagram saya juga Mas kok, Mas Awan. Saya tuh dituduh Ustadz tuh, orang-orang aja tuh nuduh saya Ustadz. Gara-gara pakai sorban aja dituduh Ustadz. Oke, Mas aja. Gimana tadi? Punya teman? Saya punya teman perempuan. Kenapa? Dia kan udah ada yang ngajakin nikah gitu Ustadz. Bahkan katanya kayak udah ngobrolin finansial, terus gajinya dibagi buat apa, sama kayak ngobrolin mau tinggal di mana gitu Ustadz. Tapi belum ketemu sama orang tua gitu. Tapi katanya pas saya tanya pacaran apa enggak, katanya enggak. Terus bilangnya komitmen gitu Ustadz. Nah itu ngasih taunya gimana ya Ustadz? Soalnya kayak saya kan deket gitu sama dia, tapi saya kira ya belum punya ilmunya. Terus kan masih 20-an gitu, masih labil ya Ustadz. Soalnya kan cowok zaman sekarang kan kayak bercandanya kayak ngajakin nikah gitu Ustadz. Woi cowok-cowok, dengerin kalian tuh klan-klan nih sukanya ngajakin nikah, kabur aja. HTS itu mah. Terus PHP ya. Itu nggak nyeritain saya kan? Ya gimana ngasih taunya ya Ustadz. Ya. Itu saja pertanyaannya, terima kasih. Ya, oke baik, makasih Mbak Selvi ya. Silvi apa Selvi? Silvi. Silvi, baik. Bilang aja sama laki-lakinya, Mas, kamu tuh kalau cuman ghosting doang atau cuman PHP mending nggak usah nyakitin temanku, kasihan, sama aku aja. Janganlah, itu pagar makan tanaman namanya. Pertama saya sampaikan dulu, usia tidak menjadi catatan labil atau stabilnya emosi, keadaan psikologis seorang. Kedewasaan itu nggak bisa diukur dari usianya. Semakin tua belum tentu makin dewasa. Nyatanya ada kok orang sudah tua tuh tapi mikirannya masih kanak-kanak. Cara didiknya juga seperti anak-anak. Nggak dewasa, cara didiknya itu banyak. Contohnya anak dipaksa dijodohin sama pilihan orang tua, itu namanya kan tidak dewasa, ya kan? Itu contohnya. Jadi dewasa itu nggak tergantung usia. Mungkin dari terpaan hidup dia sejak kecil terbiasa banyak terpaan, banyak
cobaan, biasa mandiri sejak kecil, dia pasti akan dewasa lebih cepat. Mungkin nggak nyampe 20 tahun dia sudah dewasa. Gitu ya. Jadi parameternya itu. Nah, anggaplah sekarang temennya Mbak Silvi itu masih labil banget ya, masih labil banget. Terus dia bikin HTS, hubungan tanpa status. Nah, karena nggak jelas itu kan, TTM lah gitu ya, teman tapi mesum. Nah, itu yang harus berhati-hati. Berhati-hati. Cara nasihatinya gimana? Cara nasihatinya mungkin kalau lewat kita takut tersinggung, bikinlah story-story di WA atau di kan dia kan suka baca, kan dia sering kadang-kadang baca status WA kan. Nah, bikinlah. Kalau perlu di DP kita itu ganti itu dengan kalimat-kalimat yang kira-kira bisa mendakwahi dia. Jadi jangan langsung gitu. Karena kalau ngomongin langsung takutnya kamu tuh ngiri ya gitu. Kamu syirik ya bilangnya gitu. Aku nggak syirik kok, aku nggak mendoakan, aku nggak nyembah berhala. Kok dibilang syirik-syirik gitu. Dibilangnya iri lah, dengki lah. Iya ya, kamu tuh mentang-mentang belum punya cowok aja usil gitu. Kan repot nih kalau ada punya teman model kayak gitu. Makanya nasihatnya mungkin lewat story WA, lewat profil, foto profil WA-nya kita ganti, terus kita ngechat dia. Terus dia ngeliat foto profil kita kok berubah foto profilnya, pasti dia pengen ngeklik. Nah, tahu-tahu ya Allah nyindir gua banget kan gitu kan. Biarin aja nggak apa-apa. Tapi yang halus, jangan yang nyindirinya kayak gitu. Jangan sampai nulis story, ya Allah beri hidayah temanku ya Allah gitu kan. Yang punya hubungan tanpa status bikin komitmen, berikan dia petunjuk hidayah. Ya jangan nyindir banget gitu. Tapi bisa nulis kayak gini. Surat Al-Baqarah ayat 235. Tulis aja tuh. Ayatnya cantumkan di situ. Sesungguhnya Allah itu melarang orang yang membuat janji komitmen untuk menikah. Nggak boleh. Jadi bikin komitmen. Besok kita sekarang kan nggak ta'aruf nggak apa-apa, tapi janji ya kamu nggak akan selingkuh ke siapa-siapa, kamu nggak ke siapa-siapa. Janjian itu sama kayak tunangan. Tahu tunangan? Tunangan itu kan komitmen toh. Tuker cincin pas tunangan kan. Nikahnya lagi kapan? Nanti nunggu lulus kuliah. Padahal baru semester 1 sekarang ini. Nunggunya tuh berapa tahun? 4 tahunan gitu kan. Masih lama. Tunangan sekarang dulu. Dalam Islam gak boleh. Kenapa? Itu bagian dari tulul amal. Panjang angan-angan. Udah ditunggu lama itu. Giliran pas mau wisuda meninggal. Kan bisa jadi kecelakaan di perjalanan. Udah ditunggu lama tuh, namanya panjang angan-angan. Kita gak tahu dia ini umurnya sampai kapan, bagaimana. Apakah kita bisa jaga iman kita atau enggak. Makanya jangan bikin komitmen rugi besar. Kenapa? Ketika kita sudah berkomitmen dengan seseorang, ternyata muncul orang lain yang jauh lebih baik. Secara kualitasnya itu jauh lebih baik. Kita pasti nyesel. Aduh ya Allah, dulu kenapa bikin komitmen sama dia? Padahal di sini ada yang glowing, astagfirullahaladzim, ya Allah gimana? Kan dia pasti stres tuh, pasti stres, bingung. Yang ini suka lagi ngebet, dia udah siap nikah, udah ngajak-ngajakin nikah. Sementara yang ini suruh nunggu, bingung kita. Makanya salah satu kebodohan itu adalah bikin komitmen, itu kebodohan. Makanya Rasulullah melarang komitmenan. Gitu ya Mbak Silvi ya. Cara nyindirnya lewat itu aja lah, story-story, bikin postingan-postingan. Tapi yang alus-alus lah, ya jangan ketok banget ngomongin dia gitu. Mudah-mudahan dia tersadarkan. Allah alam. Ya didoakan ya, jangan pernah benci sama orang ahli berbuat maksiat. Ingat-ingat ya, jangan pernah benci dengan orang yang berbuat maksiat. Kenapa? Justru itu PR buat kita. Kalau kita ngelihat ada orang berbuat maksiat, itu artinya Allah sedang ngasih kita tugas mendakwahi dia. Itu bisa jadi bencana kalau kita cuma diam. Kenapa? Besok di akhirat ketika dia diazab, dihisab, dia akan protes, Rob, saya punya teman, dulu tahu kalau kayak gini nggak boleh. Kok dia nggak mau ngingetin saya ya Allah? Maka jangan kau hisab saya, kau azab saya, melainkan temanku itu juga ya Allah, karena dia mendiamkan saya, membiarkan saya bermaksiat. Makanya kalau ngeliat orang bermaksiat itu sedih kita. Ya Allah, PR lagi. PR apa? PR kita harus dakwahi dia. Kalau kita nggak dakwahi, itu hisab kita jadi banyak. Makanya jangan benci. Kita yang harus mikir nih, jadi PR buat kita. Allah percaya sama kita. Gitu ya. Dan ketahuilah hadis Nabi mengatakan apa? Ada orang itu yang amal ibadahnya itu sama neraka itu maksiat, amalnya itu pokoknya maksiat terus. Neraka itu kayaknya tinggal selangkah lagi, sejengkal lagi. Tapi ketetapan Allah mendahului beramal soleh di penghujung hidupnya, mati pas dia beramal soleh, jadilah dia penduduk surga. Padahal neraka sudah tinggal sejengkal lagi.
Sebaliknya kata Nabi, ada orang yang amal soleh, surga tuh kayaknya tinggal selangkah lagi masuk surga. Ketetapan Allah mendahului. Tiba-tiba malam itu dia bokep misalnya. Mati pas lagi bokep, selesai tamat riwayat, jadilah dia ahli neraka. Itu contoh. Jadi kita tuh gak boleh sombong sama orang yang berbuat maksiat. Kenapa? Ajal itu kan mengintai terus. Dan bisa jadi pas kita lengah dia datang. Makanya waspadalah. Gitu. Taib, yang mau nanya lagi silakan. Silakan kakak ini. Mana mic-nya tadi? Yang awat dulu aja yang depan. Mic. Karena banyak yang nanya, bismillah tak cepetin ya habis ini ya. Oke, sebutkan nama, bersolawat. Bisa nyalain? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin bertanya, Mas. Awan. Kakak juga boleh. Kak Awan mau nanya, Kak Awan boleh. Geli. Biasa aja. Gimana? Bolehkah seorang anak meminta kepada ibunya untuk supaya ibunya ini meminta cerai kepada ayahnya karena selama dia hidup 30 tahun lebih ia melihat ayahnya ini kayak tidak ada kemanusiaan kepada ibunya, tapi ibunya ini tetap sabar gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ujian itu sampai mana sih batasnya gitu? Kalau seandainya kita ngedoain orang itu terus-terusan, ini jangka waktunya kayak berpuluh-puluh tahun tapi kok nggak berubah-ubah, itu kenapa gitu? Apakah memang doanya nggak terkabul atau gimana gitu? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, karena dia melihat sosok role model, sosok laki-laki yang setiap harinya dia lihat seperti itu, jadi dia kayak ngelihat laki-laki itu segitu semuanya sama juga kayak ayahnya gitu. Nah, bolehkah kalau seandainya dia berkeinginan untuk tidak menikah? Iya, gitu. Terima kasih. Itu yang saya paling khawatir itu adalah dalam rumah tangga, itu yang paling saya khawatirkan. Kalau ada anak perempuan ngelihat ayahnya seperti itu, kemudian dia trauma dengan laki-laki, menganggap semua laki-laki sama aja. Apalagi menganggap laki-laki semuanya buaya, itu saya paling khawatir itu. Padahal buaya itu sebenarnya hewan yang paling setia loh. Buaya itu hewan paling setia tuh ya buaya itu. Selama dia di air loh ya. Iya. Iya benar. Buaya itu hewan yang paling setia selama di air. Kalau sudah di darat sudah berubah. Pertanyaan Mbak Aini luar biasa. Saya cerita sedikit tentang saya barangkali ya. Dulu ayah saya itu pemabok, penjudi, terus kasar, tidak kasih nafkah dan seterusnya dulu sebelum beliau bertobat. Kami anak-anak juga kepingin ibu tuh cerai dengan bapak. Tapi ibu saya sabar. Sabarnya luar biasa. Saya nggak cerita detail ya, tapi intinya ibu saya milih bersabar. Di balik kesabaran ibu tuh paham sekali ya. Orang sabar itu kan kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah ma'as sabirin. Tahu enggak maksudnya Allah ma'as sabirin? Selama dia sabar dengan ujiannya, Allah menyertai dia. Berarti Allah dekat dengan dia. Tapi kalau dia sudah tak mau sabar lagi, Allah meninggalkan dia, dia selesaikan sendiri urusan dia. Ibu saya milih tetap ingin dibersamai Allah. Saat dibersamai Allah berarti kan Allah dekat tuh, betul nggak? Kalau namanya dekat dengan Allah, wa basyiris sabirin, kasih kabar gembira buat dia yang sabar. Kenapa? Karena Allah dekat, doa dia lebih cepat diijabah. Kan kita taunya kalau doa dijabah di waktu tahajud sepertiga malam, Allah turun ke langit dunia kan gitu ya, menghamparkan tangannya, yang minta Allah kasih, yang mohon ampun Allah ampuni.
Itu untuk orang yang biasa kayak kita yang nggak banyak ujian. Yang banyak ujiannya setiap harinya, nggak nunggu malam, setiap hari 24 jam full time Allah dekat dengan dia. Itulah dijadikan ibu saya senjata mendoakan anak-anaknya soleh semuanya. Alhamdulillah anak-anaknya nggak ada yang jadi penjudi, nggak ada yang jadi pemabok. Semuanya jadi, ya alhamdulillah jadi aktivis dakwah. Dari kakak saya nomor 1 jadi ustadz, yang kedua jadi ustadz. Saya sama kembaran saya alhamdulillah jadi dai-dai di Yogyakarta ini. Kenapa? Berkah doa ibu yang sabar. Bisa dipahami. Ibu memilih jalan itu menjadi senjata kezoliman ayah waktu itu untuk supaya Allah kabulkan doanya, anak-anaknya soleh semuanya. Termasuk yang ketiga karena perempuan, ya dia tapi alhamdulillah jadi istri yang solihah gitu. Nggak jadi ustazah, enggak. Tapi alhamdulillah semuanya baik-baik semuanya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau ibu nggak mau cerai, itu juga pilihan dia. Karena sabar itu ada 2 macam. Satu, ketika menikah dapat suami kayak gitu dia sabar. Ketika bercerai pun tetap harus sabar kok. Dua-duanya sabar. Kenapa? Cerai itu jadi janda. Janda itu banyak fitnahnya, banyak godaannya, banyak macam-macamnya. Sama kok, nikah sabar, keluar dari pernikahan juga harus sabar, sama-sama sabar. Artinya ibu memilih saya nikah sabar daripada saya janda bersabar. Paham maksud saya kan? Nah ketika ibu milih sabar itu berarti itu jalan ibu untuk masuk surga. Makanya salah satu pintu surga itu ada pintu sabirin. Pintunya orang-orang yang sabar. Gak apa-apa itu jalannya ibu. Mungkin dia milih jalan itu. Tapi lihat kesabaran ibu saya waktu itu terus mendoakan. Nyabarin bapak. Doain terus. Akhirnya apa? Bapak saya berubah. Kesabaran ibu itu. Mendoakan terus akhirnya apa? Kurang lebih sekitar 3 bulan sebelum bapak wafat itu 3 bulan. Bapak tuh tiba-tiba jadi gak suka sama televisi. Benci sama sinetron. Tadinya suka sinetron. Kalau zaman dulu tuh ada sinetron tuh Tersanjung. Kalian belum lahir mungkin ya. Tersanjung 1, Tersanjung 2, Tersanjung 3. Tuh, bapak saya tuh hobi nonton sinetron. Sejak gak tahu tiba-tiba benci sinetron. Terus bapak tuh yang tadinya jarang sholat. Apalagi Jumatan. Tiba-tiba dia rajin Jumatan. Datangnya di soft pertama lagi. Di depannya mimbar itu. Qadarullahnya khotibnya gak datang. Bapak saya disuruh jadi khotib Jumat. Coba bayangin. Itu kan skenario Allah tuh. Tiba-tiba bapak jadi khotib Jumat. Berpuasa Ramadan biasanya dikit-dikit sakit batal. Korengan batal. Apa batal? Karena kan famangkana minkum maridon au ala safarin. Siapa yang sakit atau safar boleh batal. Bapak saya sakit. Walaupun cuman korengan kan tetap sakit kata dia. Itu di penghujung hidupnya bapak bisa puasa full. Kecuali 3 hari dia libur karena demam parah. Itu saya tahu dia batal dan itu diperbolehkan. Maridon dulu sakit apa aja gampang dikit batal. Berubah bapak tuh. Jadi baik, jadi rajin sholat segala macam. Amalan neraka tuh tadinya sudah dekat. Ketetapan Allah mendahului. Cinta dengan amal-amal akhirat meninggal pulang lebaran. Bayangin loh. Habis puasa selesai lebaran silaturahmi ke tempat saudara-saudara. Pulang dari silaturahmi meninggal di perjalanan. Serempet beliau, kecelakaan. Dan cepat sekali jatuh, baru rumah sakit langsung meninggal. Pulang silaturahim. Kira-kira silaturahim itu amalan bagus nggak? Bagus kan? Berarti mati wafat dalam keadaan husnul khotimah. Satu-satunya amalan yang di situ ada asmaul husna kan cuma silaturahim. Ada kata ar-rahimnya. Puasa, saum, siam itu bukan asmaul husna. Zakat tidak diambil dari asmaul husna. Salat juga bukan. Sedekah juga bukan. Ya cuma silaturahim itulah amalan yang satu-satunya ada asmaul husna di situ. Bapak wafat di saat itu. Sejak itu saya jadi nggak mau sombong lagi, nggak mau lagi meremehkan orang berbuat dosa. Kenapa? Bisa jadi besok ujungnya justru dia beramal soleh. Kita yang nggak bisa menjamin diri kita. Gitu mbak jawabannya. Jadi kalau ibu mau seperti itu mungkin jalannya dia ke surga lewat itu. Allah tinggikan derajat dia. Di akhirat nanti ada orang-orang yang oleh Allah ditampakkan ada bangunan surga indah sekali. Lalu penduduk yang dihisap di padang mahsyar ditunjukkan begitu, mereka bertanya, "Ya Allah, itu ada bangunan indah milik siapa ya Allah?" Kata Allah, "Itu aku berikan untuk yang bisa meraihnya." "Siapa ya Allah?" "Dia yang dulu di dunianya bersabar atas ujianku." Maka sontak orang-orang di padang mahsyar itu berkata, "Rob, andaikan kau hidupkan kami kembali, niscaya kami akan minta diberi ujian yang banyak." Minta diberi ujian yang banyak. Saking ngelihat indahnya istana surga. Jadi kalau ada Allah Rasul mengatakan gini, "Idza ahabballahu abdan." Dalam riwayat lain disebutnya, "May yuridillahu bi khairan ibtalahu."
atau Allah mengatakan dalam hadis atau konteks yang lain, idza ahabballahu abdan ibtalahu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, pasti akan aku beri dia ujian. Maka orang yang diberi ujian itu tandanya Allah mencintai dia. Gitu ya Mbak. Nah, di saat ibu ada kayak gini ujiannya, misalnya saya nggak tahu ibunya siapa, kan belum tentu ibunya Mbaknya ya. Tanya siapapun itu, minta doanya sama orang-orang yang dalam kondisi sedang susah kayak gitu, minta doanya. Karena doa dia sedang dibersamai Allah. Itu. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab semuanya. Udah terjawab semuanya. Sudah baik. Cukup. Lagi yang nanya tadi mana tadi? Mbak ini yang ini loh. Kakak yang ini kakak. Mas antum turun aja. Biar cepat. Oh yang ada itu. Oke sip. Tadi yang ikhwan mana tadi mau nanya? Antum. Ini kasihkan ke masnya. Silakan kakak mana tadi? Belakang. Maskeran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mayang. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mas Awan izin bertanya, jika semisal kita sudah jika apa? Jika semisal kita sudah menjadi seorang istri, terus kita nemanin suami dari nol, maksudnya berjuang gitu. Yeah. Terus ketika sudah mapan, suami itu memilih wanita lain atau berselingkuh. Nah, sikap istri seperti apa yang harus dilakukan? Baik, terima kasih. Kok jeru teman pertanyaan itu? Dulu sudah nemeni dari nol, kemudian suami kok nikah lagi. Apakah suami salah? Allahu a'lam. Kita nggak boleh menvonis. Di Jogja ini ada pengusaha gitu ya, pakar marketing inilah segala macam. Giliran udah dulu ingat masih nol dibantu sama istrinya, giliran udah sukses nikah lagi, selingkuh segala macam. Baik, poligami beda sama selingkuh. Ya harus dipahami dulu, poligami beda sama selingkuh. Tapi ada poligami yang diawali dengan selingkuh. Tidak semua poligami selingkuh, tapi ada poligami yang diawali dengan selingkuh. Nah kasusnya kalau tadi dia tiba-tiba memilih wanita lain, itu yang pertama itu adalah yang ada banyak kok perempuan yang nanya kayak gitu ke saya, banyak sekali ibu-ibu. Saya tanya gini, Bu, ibu udah nanya belum sama suami? Kenapa dia kok nikah lagi? Kenapa kok dia milih perempuan lain lagi? Kenapa? Saya tanya. Nggak tahu Pak Ustadz. Nah itu kesalahan ibu, sampai nggak tahu. Ibu tuh harus tahu kekurangan apa di mata suami. Barangkali karena sibuknya kerja dari nol kan sekarang udah sukses gitu, lupa tadi itu, nggak memperbaiki dirinya. Mungkin nggak secantik dulu lagi karena nggak mau dandan lagi. Padahal harusnya banyak duit bisa tambah cantik dengan banyak perawatan. Entah oplas lah atau apa. Janganlah, nggak boleh. Ya, jadi kan banyak bisa. Namanya udah kerja, makin banyak duitnya, harusnya tambah cantik, banyak perawatan buat dia si perempuan itu. Atau apalah nggak tahu kan saya nggak tahu masalah itu. Makanya kalau ada kok laki-laki kok tiba-tiba dia selingkuh dengan istrinya, pertanyaan saya pertama adalah sudah tanya belum kira-kira kekurangannya apa? Itu harus itu. Terus yang harus dilakukan apa Pak Ustadz? Jangan buru-buru minta cerai. Kenapa Pak Ustadz? Tanya dulu dia itu yang dipilih siapa. Kalau ternyata yang dipilih seorang hafizoh, ternyata dia itu pingin banget nikah sama hafizoh itu biar apa? Biar anak-anak kita jadi penghafal Quran semuanya. Tapi setiap ngomong poligami, istrinya langsung bilang, nggak usah ngomong itu, aku nggak suka. Ngomong itu nggak usah, nggak suka. Pintu komunikasi ditutup sendiri sama istrinya. Istri benar-benar nggak mau bahas, ya sudah. Akhirnya suami ngambil jalan pintas, nikah nggak pakai izin, nggak pakai ngomong. Harusnya istri itu kalau misalkan diajak ngomong, oh Mas mau ngobrol poligami. Oke, sini. Gimana Mas? Ada rencana mau poligami po? Ayo kita diskusi gimana rencananya. Dia ngomong gini. Oke Mas, gak apa-apa. Aku setuju aja kamu poligami gitu. Syaratnya yang penting nanti aja nunggu aku mati, itu aja. Kalau sekarang jangan misalnya gitu. Nah, atau misalnya boleh Mas kamu mau poligami tapi syaratnya ini. Ya gak apa, sebutkan aja syaratnya. Syaratnya misalnya hafizoh, dia bikin tambah aku soleh, bikin tambah kamu juga tambah soleh, anak-anak kita jelas itu tambah soleh, akhlaknya bagus, dia mau hormat sama aku, bantu aku ngurusi cucian-cucian yang banyak itu Mas, misalnya gitu ya, terserah gitu. Makanya perlu didiskusikan, jangan di cut langsung nggak mau diskusi, jangan, nggak apa-apa, ngomong dulu. Kalau emang menguntungkan oke. Kalau enggak Mas, ya Allah Mas, kamu bahas poligami Mas. Coba Mas, sebelum ngomong poligami kan kamu nanti jadi imam, 2 istri, 2 keluarga. Pertanyaanku, kamu gimana tahajudnya? Kamu gimana duhanya?
Kamu aja tahajudnya masih sering lewat. Gimana mau mimpin anak-anak, mimpin kami para istri? Kan gitu ya. Itu bisa buat diskusi itu. Jelas? Nah, jadi kalau ada suami tiba-tiba pengen ngajak ngomong poligami, percayalah, diskusilah. Lebih baik diskusi daripada dia nikah diam. Karena setiap kali buka jalur langsung ditutup. Itu persis kayak temboknya Israel yang dibangun di Gaza itu. Jangan. Nggak apa-apa, terbuka, ngobrol saja. Gitu. Kalau nggak siap, ngomong nggak siap. Kan selesai, gampang. Daripada motong, ngambek, emosi, jangan. Gitu ya Mbak ya. Jadi saya nggak bisa. Tapi jujur nih, saya kasihkan buat teman-teman resep. Dulu saya dari nikah sampai sekarang, umur pernikahan saya itu 16-an tahun lebih. Itu saya menikah itu, alhamdulillah, mungkin ribut, cekcok itu nggak lebih dari 10 jari saya. Selama pernikahan sekian tahun itu. Kayaknya saya nggak pernah deh cekcok besar gitu sampai lebih dari 10 kali, kayaknya nggak pernah. Kenapa? Resepnya gini, saya sejak awal nikah, seizin Allah itu, sama istri punya kebiasaan yang kalian boleh tiru. Apa itu? Muhasabah setiap akhir pekan. Tadi kan Mas Ipin juga minta nasihat karena beliau ini sudah ngelamar akhwat, jadi terus minta nasihat gitu. Nggak apa-apa, biar pasarannya mati gitu kan. Terus dia minta nasihat ke saya gitu. Saya bilang gini, Mas, jangan jadi laki-laki sing atos, saya bilang gitu. Ojo dadi wolanang sing atos. Apa maksudnya? Mau nerima nasihat istri, jangan keras kepala. Makanya nanti kalau udah nikah, akhir pekan muhasabah. Dek, siap. Kalau aku mau dikritik, dinasehati sebagai suami, kurangnya apa? Sebutkan. Insya Allah tak perbaiki. Kan keren banget. Gagah dia. Kenapa? Berani nanya, Dek, kekurangan abang apa? Jadi suami kurangnya di mana? Insya Allah tak perbaiki. Mau nggak mau kamu itu temanku sampai ke surga nanti. Jadi kalau di perjalanan nggak nyaman, pasti hidup kita nggak enak. Perjalanan pasti jadi sepi, jadi nggak enak. Aku butuh teman yang bikin seneng di perjalananku menuju ketemu Allah nanti. Begitu pula istrinya, dia nyebutin macam-macam, Mas kekurangan kamu ini banyak banget. Ya udah Dek, Bismillah ya, tak berubah dikit-dikit. Mas aku apa Mas? Enggak, kamu udah cukup kok. Beneran? Iya, cuman satu aja yang kurang. Apa? Kurang langsing. Udah itu saja. Dibilang gitu tinggal berusaha, ikhtiar. Oke Mas, tak olahraga, diet, siap. Gitu kan selesai masalahnya. Apa yang jadi masalah? Oke ya, itu. Muhasabah tiap akhir pekan. Lama-lama nanti setiap bulan. Lama-lama nanti kapanpun mau nasihati pasangan, bebas, gak perlu sibuk nyari-nyari waktu. Kenapa? Saking sudah enaknya ngobrol dengan pasangannya, saking gak ada ketakutan tersinggung, kapanpun mau nasihati gampang. Ingat, masalah orang menikah rata-rata bingung kapan waktu yang tepat nasihati pasangannya. Mau mulainya ngomong gimana, sungkan, bingung tuh rata-rata paling banyak. Itu 90% pasangan tuh rata-rata mengalami itu. Kebingungan menasehati pasangannya. Takut tersinggung, takut perang, takut cekcok. Mendingan terima mendel mawon, terima meneng. Akhirnya masalah gak selesai. Makanya dibiasakan watawasobil haq, watawasobis sabar. Silakan Mas. Namanya siapa? Sholawat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Rizky. Rizky. Ya. Izin bertanya Mas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mau saya tanyakan sebenarnya enggak bertanya sih. Kebetulan saya sudah menikah. Jadi sebenarnya yang disampaikan benar, ilmu itu yang paling diperlukan. Bahkan saya boleh dibilang mulai untuk mencari ilmu itu 3 atau 4 tahun sebelum menikah. Tapi ternyata setelah menikah ilmu itu masih kurang. Nah ini juga mungkin barangkali teman-teman yang belum menikah bisa jadi ini ya. Jadi menikah itu adalah proses belajar seumur hidup. Jadi ketika kita mau menikah kayak oh ilmunya wes oke, sudah ikut kajian di sana sini. Ternyata ketika menikah, wah beda dengan materi pelajaran, ujiannya lebih sulit. Nah seperti itu. Jadi yang mungkin ikut mewakili pertanyaan teman-teman ya. Sampai sebatas mana tuh kalau ini bukan kompetisi ya, untuk menikah itu memang bukan kompetisi. Tapi kan kita harus punya batas. Kita udah belajar sampai sebatas mana kita harus kita ambil untuk melangkah untuk menikah seperti itu. Kemudian yang kedua pertanyaannya, ya ini karena sudah menikah ya Mas. Jadi tadi sempat disinggung terkait orang tua atau mertua nih. Jadi awal-awal menikah itu memang pernah terjadi orang tua saya kepada istri saya itu seperti ya kayak ya banyak memberikan insight atau ya kalau bahasa anunya ngerecoki lah, maksudnya sering cawe-cawe. Ya cawe-cawe seperti itu. Nah kemudian kan
siapa lagi yang harus menjadi jembatan kalau bukan saya, orang tua saya. Nah, saya memberikan apa ya istilahnya, kalau sudah menikah kan ya menurut saya itu kan udah masing-masing ya, rumah tangga itu kan sudah masing-masing. Pokoknya saya berikan pengertian begini pada suatu titik hingga akhirnya orang tua itu udah nggak ikut lagi gitu. Nah tapi saya jadi ngerasa salah nggak toh kalau saya seperti itu. Jadi memberitahu pada orang tua jangan terlalu ini ke anak-anaknya udah gede loh gitu loh, istilahnya seperti itu. Apakah salah kalau saya seperti itu, dan kalau ada kondisi seperti itu sebaiknya seperti apa Mas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Rizky, pertanyaannya bagus banget. Yang pertama tadi nanya tentang batasan ilmu dipandang kita ini kayaknya siap untuk menghadapi berumah tangga. Yaitu pertama ilmu tentang tanggung jawab suami dan istri. Itu harus dikuasai ya. Ilmu tentang hak-hak dan kewajiban suami istri. Sebab apa? Kalau dia sampai melakukan pelanggaran namanya nuzuz. Nuzuz itu tidak ada balasan kecuali nuzuz yang setimpal. Contohnya istri yang membangkang terus sama suami. Ya, istri yang membangkang terus. Pokoknya nggak bantah sama suami, bantah. Maka itu nuzuz. Kalau nuzuz, suami tidak berdosa jika dia tidak menafkahi istrinya. Ini harus paham ilmu-ilmu kayak gini. Jadi misalnya istri bantah atau maaf diajak berjima, diajak bercumbu, dia nggak mau nih, istrinya nggak mau, maka suami boleh dia menarik nafkahnya, tidak memberi nafkah kepada istrinya sampai dia berubah. Kenapa Pak Ustadz? Karena kewajiban utamanya istri adalah patuh kepada suaminya. Itu yang nomor satunya. Patuh. Kalau dia sudah membantah namanya nuzuz, pelanggaran itu tidak ada balasan kecuali pemotongan terhadap hak-haknya dia, yaitu nafkah. Ini contohnya. Maka ilmu yang harus dikuasai adalah ilmu tentang hak dan kewajiban suami istri. Itu harus detail menguasai itu, ilmu itu. Yang kedua harus paham namanya ilmu personality for couple. Itu penting. Ilmu mengatasi atau menghadapi tipe karakter orang yang berbeda-beda. Teman-teman mungkin ketemu pasanganku ternyata sanguinis, ternyata koleris, ternyata plekmatis, ternyata melankolis. Beda-beda cara ngatasinya. Kalau nggak punya ilmunya pasti stres. Tapi kalau kita tahu nih, oh ternyata istriku tipe plekmatis begini. Oh tipe plekmatis itu beda. Cara nasihatinya dengan orang yang koleris itu beda. Nah ilmu itu mesti dikuasai. Itulah yang makanya saya dulu nulis buku pertama saya itu judulnya Agar Pasangan Seindah Impian. Itu lahir dari saya belajar tentang buku Personality Plus itu. Itu diantaranya lahir tapi sudah dalam ranah Islami. Jadi itu ilmu yang mesti dikuasai, betul itu ilmu itu. Sama sisanya belajar pengalaman-pengalaman. Jangan teman-teman kebanyakan dapat cerita dari orang yang gagal berumah tangga nanti bikin kita trauma nikah. Belajar tuh sama orang yang sukses nikah tuh cari infonya, cari pengetahuannya. Insya Allah yang kayak misalkan tadi Mbak ya ada kasus orang tua seperti itu. Belajar sama orang-orang yang nikahnya bagus, harmonis. Itu akan membantah dan berusaha untuk mengoyak-ngoyak mindset kita yang tadinya laki-laki itu ternyata buaya. Ternyata enggak. Ternyata laki-laki itu tidak semuanya buaya, itu enggak. Setelah kita ngeliat kayak gitu, oh ternyata enggak. Ternyata sebagiannya aligator misalnya gitu. Sama aja itu. Gitu ya Mbak ya. Itu jadi pentingnya belajar sama yang baik itu ngerubah mindset kita. Gitu ya, bisa berubah kita. Itu Mas ilmunya. Terus sama ilmu fikih rumah tangga itu penting. Ilmu fikih berumah tangga kayak pertalakan, perceraian terus dikuasai, ilmu itu harus dikuasai. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang masalah orang tua cawe-cawe. Kalian nanti suatu saat jadi orang tua. Demi Allah. Tidak ada orang mertua yang paling menyebalkan kecuali mertua yang sukanya cawe-cawe. Do you know cawe-cawe? Intervensi, campur tangan. Sukanya gitu ke rumah tangga anak. Wah, rata-rata bubrahnya rumah tangga itu gara-gara itu. Saya punya rumah ta'aruf ya, rumah ta'aruf jembujodoh.com itu. Itu saya udah nggak tahu lah. Masya Allah tabarakallah udah ratusan yang nikah lewat biro jodoh kami udah gak kehitung.
Itu kalau dihitung persentase dari 100 pasangan, paling yang gagal cuma 2%. Itu pun yang gagal karena dia melanggar materi kuliah yang sudah saya ajarin. Apa itu? Munculnya cawe-cawe sebab apa? Materi saya itu adalah, ingat, cawe-cawe itu merusak rumah tangga. Cawe-cawe itu biasanya diawali dari satu, tinggal bareng mertua. Yang kedua, itu si anak laporan sama ibunya. Bahasa Jawanya sok wadul. Wadul itu ngadu. Jadi kalau ribut sama pasangan, jangan cerita ke orang tua. Itu sama dengan buka aib pasangan. Kalau buka aib pasangan, otomatis nanti mertua jadi benci. Kenapa? Ngelihat aib-aibnya menantunya. Saya gak pernah menceritakan apapun kekurangan istri. Istri saya gak saya ceritain ke ibu saya. Kenapa? Ibu saya kalau tahu nanti jadi gak suka kan. Makanya saya gak akan pernah cerita. Gak akan pernah cerita. Apalagi bapak saya, sudah meninggal kan, gimana ceritanya? Gak bisa. Istri saya juga gitu sama. Kekurangan saya seperti apapun, istri saya gak pernah cerita. Makanya saya masih sampai sekarang menyandang gelar the best menantu of the year itu. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Karena aibnya ibu gak ngelihat, karena Allah tutupi dan dijaga, sama-sama dijaga. Pertanyaan Mas Rizky, bagaimana dosakah kalau kita mengingatkan orang tua supaya jangan sampai? Jawabannya tidak dosa, asal mengingatnya dengan cara yang baik, yang lembut gitu ya. Kalau saya gak pernah bilang kayak gitu ke orang tua, tapi saya pakai sikap. Cara mengingatkan orang tuanya pakai sikap. Apa itu? Enggih neng ora kepanggih. Nah, itu caranya. Orang tua nasihati gini, campur tangan nih. Yang menurut kita ini gak syar'i nih. Tapi orang tua gini. Nje, neng ora kepanggih. Paham? Iya tapi gak dilakuin. Lama-lama capek sendiri orang tua. Ngapa? Setiap ngomongnya udah dilakoni, ngomong gak dijalankan. Akhirnya malas nasihati lagi. Lama-lama gak intervensi lagi. Nah itu pentingnya di situ. Gitu ya Mas ya? Ya. Oke, taib, cukup. Oke, cukup. Ya mungkin yang terakhir closing statement. Tadi yang belakang tuh Mbak kacamata tadi. Ada yang tanya satu. Oke, satu lagi ya. Ya. Namanya siapa? Bersolawat 1 kali. Nama Eka. Reka. Eka. Oh Eka, anak kedua berarti. Pertama. Iya berarti. Eka pasti 1. Ya terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Izin bertanya, Mas Awan. Ya, Mas Awan. Dalam hadis itu kan sudah diberitahu gitu. Kalau dalam memilih pasangan itu ada 4 kriteria yang dilihat. Jamal, nasab, wadin gitu. Tapi yang diutamakan adalah agama. Nah, melihat kepada kondisi saat ini, bagaimana? Gimana ya pertanyaannya? Untuk mengetahui agama seseorang, gitu pertanyaannya. Iya, jadi kayak sekarang ini nggak sedikit kadang ada kasus yang menikah sama santri atau menikah sama ustadz, tapi ternyata saat menikah seperti itu, ibaratnya ada konflik dari laki-lakinya seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita bisa mengetahui karakter seseorang di luar penampilannya? Kadang terlihat seperti Masya Allah, tapi di luar ustadz, di dalam preman gitu ya. Ya Kira-kira seperti itu gitu. Untuk mengetahui karakter seseorang gitu. Apalagi kalau misalnya pernikahan itu yang tidak pernah kenal sebelumnya, mungkin jalur yang itu ta'aruf atau jalur seperti itu. Jadi bagaimana cara bisa mengetahui karakter seseorang itu gitu. Karena kalau misalnya kayak bertanya sama saudara atau keluarga atau teman, realitanya kadang kayak baik-baikin, iya baik-baikin gitu, seperti itu. Dah. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Eka. Jadi gini, cara ngetahui karakter seseorang itu diantaranya ya, kita harus pastikan dia sholatnya bagus apa enggak. Caranya gimana? Undang dia ke rumah, minta orang tua kita ngundang dia pas jam sholat. Ya, ngetes ya, calonku ya. Suruh ke sini ayah yang telepon. Suruh ke rumahku jam sholat jam 12. Jam 12 siang, duhur. Telepon sama bapaknya. Nak, ini betul? Nak Rizky? Betul. Ini siapa? Saya bapaknya Eka. Oh iya pak, iya pak. Gimana pak?
Bisa nggak ke rumah sebentar? Bapak pengen ngajak ngobrol. Oh siapa? Jam berapa Pak? Jam 12. Nelfonnya jam 7. Nanti ya jam 12 siang Bapak tunggu di rumah. Tepat on time, nggak boleh terlambat. Siap? Siapa? Udah cukup. Cukup gimana Pak? Nggak usah datang. Loh kok nggak usah datang? Itu jamnya sholat kok kamu tetap nekat mau datang. Berarti kamu lebih takut kepadaku daripada Allah. Selesai sudah. Gampang nyeleksinya. Itu contohnya. Harusnya yang soleh itu gini. Aduh Pak mohon maaf Pak. Kalau diundur dikit bisa nggak Pak? Loh kenapa memang? Jam 12:30 lah Pak ya. Nanti saya tak duhuran dulu di sekitar masjid rumah Bapak. Habis duhur saya langsung meluncur. Karena kalau jam 12 itu saya mesti sholat Pak. Masya Allah. Udah kamu gak usah kesini. Kenapa? Kamu saya terima. Beda nasib dia udah. Itu contohnya. Jadi pertama lihat sholatnya. Saya juga gitu loh teman-teman. Kenapa? Kalau ngetes orang ngajak bisnis bareng itu saya ajak temu jam sholat. Dia mau langsung maaf ya saya nggak jadi bisnis. Kenapa? Jam sholat kok mau aja gitu rapat gitu. Ini cara ngetes orang gitu. Dia ngeremehin Allah sudah saya nggak mau lagi bisnis sama orang itu. Berteman nggak apa-apa tapi jangan sampai bermuamalah gitu. Itu contohnya satu untuk mengetahui ngeceknya. Yang kedua, Mbak bisa lihat bagaimana dia punya medsos, lihat komen-komen dia, siapa yang komen, kan ketahuan gayanya dia berkomen tuh kayak apa gitu kan, postingannya kayak apa. Tapi postingannya kadang-kadang bagus-bagus Pak Ustadz. Ya kalau gitu lihat siapa yang komen. Lihat dia kemana-mana kan bisa dilihat, dilacak itu bisa. Kalau nggak bisa Pak Ustadz, ya udah lewat teman-temannya dia. Lihat teman-temannya dia siapa, teman kantor, teman kerja, teman kampung, atau mungkin keluarganya, adiknya. Tapi dia nutupin Mas Awan. Enggak. Caranya kita ngomong gini. Misalnya kita minta nomor temennya atau kita tahu temennya, bilang aja, Mas, kamu kan kenal Rizky kan? Iya kenal. Ada apa Mbak? Saya pengen tahu dia itu sebagai teman selama ini sifat-sifatnya kayak apa? Oh baik, gini. Baiklah, sekarang yang kedua gini, saya mau nanya, ada nggak sifat buruknya? Tolong jangan tutupin. Sebab saya lagi ta'aruf sama dia. Bilang aja gini, saya lagi ta'aruf sama dia, lagi pengen kenal sama dia. Kalau kamu tutupin dan nanti ternyata kebongkar sifat buruknya yang kamu tutupi dan aku cerai, kamu yang nanggung dosanya. Nah, kita ngomong gitu, insya Allah dia jujur. Gitu, kamu yang nanggung dosanya, tak tuntut di akhirat tidak akan aku tinggalkan dan tidak akan aku lepaskan sampai ujung akhirat, tak tunggu kamu. Gitu. Pasti dia akan jujur, Gitu. Saya dulu gitu. Terus nanya sama guru ngajinya. Kalau guru ngaji kan jujur insya Allah. Dulu saya gitu mbak-mbak, adik-adik semua, mas-mas semua. Ketika ta'aruf dengan istri saya kejar semua informasi ke bulenya, ke temennya sendiri. Kemudian ke guru ngajinya, ustazahnya dia. Semuanya tak datengin ke rumahnya, saya tanyain gimana. Dia cerita detail. Oke, sudah. Saya dapat informasi baik buruknya. Tinggal saya siap nerima apa enggak. Udah. Gitu ya. Yang penting cara kita bertanyanya benar. Baik gitu aja saya rasa. Karena air minum juga udah habis. Jadi saya rasa tenaga juga sudah habis. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan teman-teman semua. Dan teman-teman boleh ikut kajian grup. Saya tuh punya kajian online. Kalau mau ikut kajian online tapi lewat WA ya, lewat grup WA. Saya punya grup WA yang kajiannya tuh cuma hari Jumat aja. Online, hari Jumat malam habis Isya itu. Hari Jumat. Sabtu tanya jawab, kalian bisa nanya apa aja. Ahadnya untuk pasar berkah. Jadi kalau kalian mau jualan apa aja bisa jual di situ. Nanti hari Seninnya udah ditutup nih, grupnya ditutup, nggak bisa komen sampai hari Kamis, Jumatnya kajian lagi. Jadi bukanya cuma Jumat, Sabtu, Ahad supaya nggak banyak postingan macam-macam. Nah itu caranya gampang. Kalian kalau mau ikut gabung di kajian grup WA itu online, lumayan lah buat kalian yang punya bisnis mau jualan bisa jualan di situ juga. Itu di nomor 08 nih, silakan catat kalau mau catat, 0877 1947 1953. Saya ulangin, 0877 1947 1953. Ketik daftar gitu lewat WA, ketik daftar. Nanti insya Allah bisa masuk grup kajian. Gitu Mas. Ya mungkin yang terakhir closing statement dari Satawan, pesan-pesan gitu buat teman-teman semua. Baik, buat kalian yang selama ini mungkin gagal nikah, percayalah dia yang bukan jodoh kita suatu saat pasti akan menyesal menolak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya teman-teman materi dari Ustadz Awan ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini bisa bermanfaat
bisa kita sharing ke teman kita, dan jangan lupa nanti bisa post di SG dan tag Teras Dakwah, insya Allah di repost. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Setelah saya tutup, silahkan yang membubarkan terlebih dahulu yang akhwat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.